Shalom, apa kabar semua? Tentunya sehat. Hari ini kita belajar agama. Ambil bukunya, siapkan bukunya, buku agama. Ya. Sekarang kita masuk bab 11, peran Roh Kudus. Ya, sebelumnya pastikan kamu sudah berdoa sebelum mulai belajar. Bab 11, peran Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Sebelum dijawab, ya, silakan buka Alkitab, baca Yohanes 14:25 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ada yang tahu siapa itu Roh Kudus? Jadi, Roh Kudus adalah penolong yang Tuhan Yesus janjikan. Peran Roh Kudus dalam hidup kita menyadari dosa, ya, menyadarkan kita akan dosa. Ya, di halaman 72 menceritakan seorang anak yang suka menyontek bernama Ira. Ira ini selalu datang cepat sekolah. Setiap kali ada pekerjaan rumah, ia akan menyalin dari buku Rara, teman sekelasnya. Ira selalu mendapatkan nilai bagus seperti Rara. Rara tidak dapat menolak paksaan Ira. Rara takut kepada Ira karena Ira tidak segan menjambak rambutnya kalau ia menolak memberikan sontekan. Rara selalu mengalah. Sehingga Rara memutuskan pindah sekolah. Sedangkan Ira tidak dapat berbuat apa-apa selain belajar keras. Ia sadar bahwa menyontek itu dosa. Sekarang ia harus belajar sendiri. Siapa yang menyadarkan Ira? Ada yang tahu? Roh Kudus menyadarkan Ira bahwa dosa tidak akan memberi keberhasilan. Bapak bertanya, ya, perbuatan yang dilakukan Ira, perbuatan yang baik atau buruk? Tentu buruk, ya. Menyontek termasuk perbuatan dosa. Siapa yang pernah menyontek di sekolah? Anak-anak tidak boleh menyontek, ya, itu dosa. Dosa akan menjauhkan kita dari berkat yang melimpah. Dosa juga ada upahnya, ya. Siapa yang tahu upah dosa? Sebab upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Selain itu, Roh Kudus juga membimbing kita pada kebenaran, seperti yang diceritakan pada halaman 72 bagian B. Ada seorang bernama Pak Kirman. Sudah 20 tahun ia bekerja di rumah Pak Gino. Istri Pak Kirman sedang sakit, tapi Pak Kirman merasa malu untuk minta tolong, sedang uangnya tidak ada. Suatu saat Pak Kirman hendak mau minum, tanpa sengaja matanya menangkap tumpukan uang di atas kulkas. Tangannya ingin meraihnya, tetapi hatinya takut. Sepertinya ada suara bisikan. Pak Kirman mendengarkan bisikan itu sehingga ia terhindar dari dosa. Roh Kudus dapat bekerja melalui hati nurani kita, membimbing kita pada kebenaran, bahkan membimbing untuk bertobat. Seperti Onesimus,
seorang budak yang bekerja di rumah Filemon. Suatu hari ia melarikan diri karena melakukan kesalahan. Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus melayaninya dan Onesimus bertobat. Ia percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon tuannya. Sebab itu Paulus menulis surat di dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 9b sampai ayat 12, ya. Paulus meminta kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus dan menerimanya kembali di rumahnya. Roh Kudus membimbing Onesimus untuk bertobat. Melalui pelayanan Paulus, Allah mengasihi orang-orang yang bertobat kepadanya. Juga Tuhan mengasihimu ketika kamu mau meninggalkan perbuatan dosa seperti nyontek, melawan orang tua, dan sebagainya. Peran Roh Kudus juga membantu dalam berdoa. Kamu bisa berdoa karena Roh Kudus. Ya. Roma pasal 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus adalah penggerak orang percaya untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi kamu bisa berdoa karena peran Roh Kudus melalui orang tua atau guru sekolah minggu mengajar kamu bagaimana berdoa. Peran Roh Kudus dalam hidup kita sangat besar. Sampai di sini pelajaran kita hari ini untuk bab 11. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.